Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, kali ini Kevin masuk ke dalam pembacaan dan yang Kevin terapkan itu adalah psikologi tarot ya, sahabat kebahagiaan, berkaitan dari sebuah kata-kata. Oke, yang namanya kata-kata, sahabat kebahagiaan, ini juga bisa menggambarkan tentang refleksi jiwa. Refleksi jiwa seseorang tergambarkan dari kata-katanya dia, baik bentuk emosionalnya dia, baik hal-hal yang berkaitan dari apa yang sedang dia pikirkan, atau mungkin juga itu adalah pesan dari pikiran bawah sadar dia, orang tersebut ya, sahabat kebahagiaan. Dan di video kita kali ini, kita akan cek ya, refleksi jiwanya dia, dari kata-katanya yang mungkin tersambung kepada diri sahabat kebahagiaan. Mungkin nanti sebagian sahabat kebahagiaan akan bisa jauh lebih memahami ya tentang pesan-pesan yang dia sampaikan kepada kamu dari kata-kata terakhirnya dia yang diucapkan kepada sahabat kebahagiaan ketika mungkin kalian terjadi sebuah permasalahan di situ ya. Kalian akan jauh lebih bisa memahami apa sih sebenarnya kata-kata yang dia sampaikan dan apakah itu bentuk refleksi dari jiwa dia dan apakah dia sedang berbohong dengan kamu atau tidak ya. Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang ya. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan Kevin ingatkan, selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Jadikan bacaan ini sebagai kebijaksanaan ya untuk diri kalian. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita cek untuk energi seseorang di luar sana yang mungkin terefleksikan jiwanya dari kata-katanya dia yang disampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan. Ada energi apa terkait kata-katanya dia? Oke, kita cek ya sahabat kebahagiaan. Di sini Kevin menggunakan kartu Imaginary Friend Tarot. Ini karya orang Indonesia ya. Akan kita baca secara psikologi tarot. Oke. Kita cek bersama-sama untuk energinya dia. Bagaimana energinya dia berkaitan dari kata-katanya yang terhadap sahabat kebahagiaan. Ada kartu Page of Swords. Sesuatu hal yang diucapkan secara berhati-hati sekali ya di sini ya sahabat kebahagiaan. Orang ini memiliki karakter orang yang memiliki jiwa yang sangat muda. Orangnya memiliki jiwa yang sangat muda, dia cukup energik ya sahabat kebahagiaan, badannya tidak terlalu gemuk, dan dia adalah orang yang memiliki motivasi yang tinggi ya, semangatnya luar biasa, dan orangnya cukup pintar ya sahabat kebahagiaan. Namun ketika dia ngejalin sebuah hubungan sesuatu dengan sahabat kebahagiaan, orangnya sangat berhati-hati dari kata-katanya. Ini berkaitan dari pengalaman hidupnya dia ya sahabat kebahagiaan, bahwa dia mengalami beberapa hal yang berkaitan dari kekecewaan, terutama dari janji-janji. Sehingga ketika dia mungkin berjanji dengan sahabat kebahagiaan, orang ini tidak bisa mengutarakan kata janjinya dengan sebuah kepastian. Dan mungkin jawabannya adalah ngambang, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak bingung. Kamu kalau kasih janji ke aku tuh kayak kurang yakin banget. Karena orang ini memang sangat berhati-hati sekali ya sahabat kebahagiaan. Dia memiliki pengalaman yang sama terutama dari janji. Entah dia pernah dikecewakan dengan seseorang atau siapapun saja. Tapi ketika dia mencoba untuk ngejalin sebuah janji dengan sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa janji yang dia utarakan itu kayak kurang klik banget loh. Kayak ada sisi tidak ada semangatnya. Karena orang ini sangat berhati-hati sekali. Apakah dia takut mengingkari janji terhadap hubungan bersama sahabat kebahagiaan, atau mungkin dia tidak mampu untuk menepati janjinya di situ? Kevin lihat ya, orang ini sebenarnya mampu untuk bisa menepati sebuah janji dari kata-kata yang dia utarakan kepada diri sahabat kebahagiaan. Namun beberapa peristiwa yang dia hadapi kurang lebih sekitar 11 hari yang lalu, dia memang pernah mengalami sebuah kekecewaan, terutama dari janji, entah itu janji-janji yang berkaitan dari masalah hutang atau apa, dia dikecewakan di situ, sehingga dia berhadapan dengan sahabat kebahagiaan ini orangnya terkesan sangat berhati-hati. Ya, kita bisa tahu ya sahabat kebahagiaan yang namanya sebuah kata-kata sebagai gambaran refleksi jiwa ketika kita berkata, ataupun siapapun saja, ini bisa menggambarkan refleksi jiwa seseorang.
Jika orang yang mengatakan itu pernah mengalami atau mendapatkan sebuah pencerahan dalam hidupnya, maka kata-katanya ini bisa memiliki makna pengalaman hidupnya sendiri ya, sahabat kebahagiaan. Sebagai contoh kecil, Kevin akan masukkan sebagai contoh yang kecil. Kalian pernah nggak sih mengeluh seperti ini? Kata-kata seperti ini, karena Kevin pernah ya, Kevin pernah jujur. Udahlah, nggak usah ngurusin orang lain, udah capek sama hidup sendiri. Ini kata-kata sederhana, udahlah, nggak usah ngurusin orang lain, udah capek sama hidup sendiri. Nah, kata-kata yang disampaikan di sini walaupun terkesan menyeletuk atau mungkin juga gurauan atau mungkin juga dengan nada ketus, ini memiliki makna yang luar biasa. Sahabat kebahagiaan bisa cek ya kata-kata ini ya. Ini ada kata-kata yang menggambarkan orang tersebut pernah dikecewakan sama orang lain atau pernah diabaikan dan tidak diperhatikan oleh seseorang. Maka kata-katanya di sini dia berkata bahwa udahlah, nggak usah ngurusin orang lain. Karena dia mencoba pernah ngurusin orang lain atau diurusin sama orang lain, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan di situ, sehingga dia capek sendiri. Makanya dia mengutarakan kata-kata tersebut ya. Walaupun tujuannya adalah positif ya, untuk membuat orang yang di sampingnya dia ini jangan terlalu ikut campur kepada hal yang lain. Tapi kalau misalnya kalimatnya itu dirubah menjadi kalimat positif seperti lebih baik kita fokus dengan mimpi-mimpi kita dan tujuan kita, biar kita tahu bahwa hidup ini jauh lebih berharga. Kata-kata yang dipilih seperti ini bisa menunjukkan bahwa orang tersebut memang pernah mengalami situasi dan menyerapnya sebagai hal positif. Ada energi enlightenment di dalam diri dia, ada energi pencerahan di dalam diri dia, karena dia tahu solusinya. Dan ketika menghadapi sebuah situasi, kata-kata yang mungkin berkaitan dari kalimat-kalimat seperti merendah atau mungkin juga kata-kata yang tidak bagus, intonasinya seperti udahlah, nggak usah ngurusin orang lain, udah capek sama hidup sendiri. Ini bisa diubah ketika orang tersebut mendapatkan sebuah pencerahan atau pengalaman hidup yang pahit menjadi pengalaman hidup yang luar biasa. Dia akan jauh lebih bisa menggunakan kosakatanya itu dengan bahasa-bahasa yang jauh lebih termotivasi, tidak ada energi negatif. Kalau misalkan orang tersebut bisa mengatakan hal yang positif, seperti kata yang tadi ya, yang lebih baik kita fokus dengan mimpi-mimpi kita dan tujuan kita, biar kita tahu bahwa hidup ini jauh lebih berharga. Artinya orang ini berada di kondisi vibrasi power ya sahabat kebahagiaan. Dia pernah mendapatkan sebuah pencerahan di dalam pengalaman hidupnya dia. Ketimbang orang yang berkata mungkin seperti udahlah nggak usah ngurusin orang lain, udah capek sama hidup sendiri. Artinya dirinya dia itu hidupnya memang lagi nggak bagus. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Hidupnya itu penuh dengan hal-hal yang membuat dia itu berada di level force. Yang kalian bingung antara level force dan power, kalian bisa cek video-video Kevin yang sebelumnya atau di Instagramnya Kevin. Itu Kevin ada tabel ya, level vibrasi energi emosional perasaan seseorang, itu bisa diukur bagaimana kondisinya dia. Nah, ketika hal-hal yang berkaitan dari bentuk refleksinya jiwanya dia kepada diri sahabat kebahagiaan, ini mungkin sahabat kebahagiaan terkadang kalau misalkan dia menyampaikan energi negatif atau terkadang sahabat kebahagiaan itu kebawa emosi, kebawa marah. Sehingga ketika melakukan sebuah komunikasi di situ entah dari chatting, ini ketarik energi negatifnya dia dari energi emosional, emosi meledak-ledak. Sahabat kebahagiaan nyerap energi di situ. Akhirnya permasalahan itu yang harusnya menyelesaikan sebuah solusi itu ternyata enggak, malah justru akhirnya ribut sendiri di situ dan hubungannya menjadi enggak baik. Padahal sebenarnya yang ingin kalian utarakan itu adalah sebuah kedamaian, tapi karena bentuk refleksi jiwa kamu mungkin menuntut banyak hal, dan di saat itulah permasalahan itu hadir. Hidup kamu mungkin lagi kacau tuh, hidup dia tuh lagi kacau. Makanya ketika ngomong itu wah nggak teraturan di sini ya. Bahasanya itu istilahnya ancur-ancuran lah, apa-apa diungkit. Karena sejatinya dirinya dia itu mengalami beberapa banyak penolakan di dalam hidupnya. Dan sebenarnya orang tersebut menginginkan sebuah kedamaian, tapi dia tidak mendapatkan sebuah pencerahan di dalam hidupnya dia. Karena apa? Kesadarannya dia itu nggak ada. Ketika orang kesadarannya itu nggak ada, untuk bisa mendapatkan sebuah pencerahan itu susah. Makanya sahabat kebahagiaan di dalam sebuah kondisi permasalahan apapun, ini bukan untuk sahabat kebahagiaan ya, ini untuk Kevin pribadi juga. Ketika mendapatkan sebuah permasalahan apapun, coba pahami dulu kata-katanya dia, pahami dulu bahasa yang dia sampaikan di situ, lalu coba kita menelaah lagi kata per kata. Walaupun bahasanya lama atau apa, kita pahami dulu kata per katanya di situ. Apakah itu adalah bentuk refleksi dari jiwa dia atau enggak? Rata-rata ya sahabat kebahagiaan, orang yang bisa maksud atau yang bisa memahami tentang
refleksi jiwa seseorang dari kata-kata, dari bahasa chatting, itu adalah orang yang memiliki kemampuan atau empati. Ya mungkin nanti di next video Kevin akan membahas tentang empati ya sahabat kebahagiaan. Apakah sahabat kebahagiaan tergolong dari orang yang memiliki kemampuan empati atau tidak, biar sahabat kebahagiaan ini semakin bisa memahami situasi apapun permasalahannya ya. Kamu dihadapi situasi seperti apa, sisi empati kamu ini akan bisa mendorong kamu ke dalam sisi intuisi kamu, sehingga sahabat kebahagiaan lebih jago atau lebih bisa menganalisa terutama dari segi permasalahan ya. Kevin harapkan itu. Nanti Kevin bikin videonya tentang empati ya. Oke. Dan kita cek ya untuk energi selanjutnya. Tuh kan kartunya pedang-pedang. Dua kartu ini keluar kartu pedang. Ini ada kartu Page of Swords dan di sini ada kartu Two of Swords. Two of Swords di dalam kartu Imaginary Friend Tarot di sini ini bercerita tentang sebuah keputusan yang sulit diambil di situ. Orangnya memang bimbang, orangnya memang ragu. Apapun yang diutarakan kepada diri sahabat kebahagiaan, kalau kata-kata yang dia sampaikan ada kata terserah. Siapa nih yang biasa ngomong terserah? Apakah ini adalah kata-kata unik atau kata-kata yang biasa dilontarkan oleh kaum divine feminine atau mungkin juga divine masculine kalau sudah capek banget bilang terserah? Itu sebenarnya yang diungkapkan itu adalah bentuk kebingungan dirinya dia karena dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun, dan sebenarnya orang tersebut membutuhkan sebuah kesimpulan atau membutuhkan sebuah arahan biar orang tersebut ini tahu arahannya itu seperti apa. Kalau dia bilang terserahlah mau kamu lah, terserah kamu mau gimana, terserah kamu aja deh, aku udah gak peduli sama kamu. Padahal sejatinya orang tersebut ya itu bimbang loh sahabat kebahagiaan di kartu Two of Swords. Dia bimbang, dia membutuhkan sebuah solusi, tapi dia tidak bisa menemukan sebuah solusi. Kenapa? Karena tidak mendapatkan sebuah pencerahan. Pencerahan itu adalah level vibrasi yang paling tinggi di level power, yaitu energinya sekitar 700 sampai dengan 1000 skala Hawking ya sahabat kebahagiaan. Dan bentuk kesadarannya itu memang sebuah prosesnya itu memang sebuah kesadaran ya, kesadaran murni. Ketika orang sadar, ketika orang memahami dari kata per kata di situ dan menggunakan sisi empatinya, maka jawabannya akan ditemukan. Sedangkan orang ini enggak. Orang ini belum menemukan sebuah jawaban dari sebuah kesimpulan karena dia bingung. Simbolnya memang serem ya. Ada sosok di sini membawa dua buah pisau di sini ya, pisau dapur. Ini memiliki energi bahwa keputusan yang akan diambil itu seperti apa. Lalu di balik jendela di sini ada bulan sabit. Ini adalah bentuk emosionalnya dia bahwa dia tidak ada sisi keberanian, masih setengah-setengah, tidak ada sisi keberanian untuk memecahkan sebuah permasalahan terutama dari apapun yang sedang dia lakukan sama sahabat kebahagiaan. Ya, kalau misalkan sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa dalam situasi ini aku komunikasi sama dia, Kevin, aku hubungannya lagi nggak baik-baik saja. Apakah dia jujur nggak sih sama aku? Jawabannya orang ini nggak jujur dan belum bisa jujur. Kenapa? Karena dia belum tahu solusinya untuk memecahkan masalah kalian itu apa. Bimbang di sini. Karena pikirannya itu banyak sekali permasalahan di dalam hidupnya dia ya, sahabat kebahagiaan. Artinya orang ini memang dalam kondisi nggak tenang ya, nggak tenang. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali yang dipikirkan di sini. Namun ego ini dan prasangkanya orang ini tuh lebih dominan. Sehingga kata-katanya di sini terkadang menyakitkan untuk diri sahabat kebahagiaan. Kalau sahabat kebahagiaan ketarik sama dia, ujung-ujungnya itu berantem karena solusinya itu tidak menemukan sebuah jalan. Dan untuk energinya dia itu emosionalnya itu setengah ya, perasaannya itu setengah. Jadi nggak bisa mengekspresikan bentuk perasaannya terhadap diri sahabat kebahagiaan. Oke, ada energi kartu The Magician. The Magician di dalam kartu tarot ini identik dengan komunikasi, hal-hal yang mungkin berkaitan dari manipulasi juga ada ya sahabat kebahagiaan. Kata-katanya ini terkadang ada sisi manipulasi ya, ketika mungkin orang ini memutarbalikkan sebuah fakta, namun sahabat kebahagiaan tidak bisa mencermati dengan baik. Ini justru kamu akan diperdayakan oleh orang ini atau dikuasai oleh orang ini. Makanya apapun situasinya sahabat kebahagiaan dengan dia yang mungkin menggunakan kata-kata manisnya untuk memanipulasi kamu atau apa, sahabat kebahagiaan harus bisa menelaah. Kalau ini adalah kata-kata manis yang diutarakan hanya untuk menarik diri kamu atau mengambil simpati kamu, sahabat kebahagiaan harus pintar, harus punya strategi. Karena dia jago memperdayakan sesuatu hal yang berkaitan dari kata-kata. The Magician, seorang penyihir, seorang pesulap. Yang tadinya nggak ada bisa dijadikan ada, bisa memanipulasi di sini. Dan untuk energi kartu The Magician sendiri ya sahabat kebahagiaan, ini letak cakranya ada di cakra muladhara ya. Dia memiliki cakra root yang luar biasa,
Dan orang ini memang bisa meyakinkan siapapun, termasuk lawan bicaranya, termasuk sahabat kebahagiaan ya. Ketika berkata-kata, kata-katanya itu sangat indah sekali. Dan mungkin kamu ngerasa terkoneksi sama dia. Hubungan awal memang kamu terasa terkoneksi banget sama dia. Nah, kenapa kamu terkoneksi sama dia dari kata-katanya dia? Ini adalah bentuk refleksi jiwa sahabat kebahagiaan, bahwa sahabat kebahagiaan membutuhkan orang yang mau ngertiin kamu, orang yang mau mendengarkan kamu, dan orang yang mau ngejalin hubungan yang intim, ketarik sama si orang ini yang sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa ya sahabat kebahagiaan, terutama dari masalah-masalah hubungannya dia dengan siapapun. Dan The Magician untuk refleksi dirinya dia, kenapa dia bisa merayu seperti itu sama sahabat kebahagiaan, kenapa dia bisa manipulatif. Sebenarnya dia adalah tipikal orang yang kesepian. Kenapa kesepian? The Magician ini angka 1, sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya kesepian secara energi ya. Refleksi jiwanya dia itu kesepian dan kosong. Dia membutuhkan orang yang bisa mendampingi diri dia untuk bisa ngertiin dia, untuk bisa menyambut dia. Apakah ada sisi narsistik dari orang ini? Kalau misalnya kita menelaah lagi dari energi kartun The Magician, sebenarnya di sini ada sisi narsistik ya. Dimana orang ini memang membutuhkan sekali banyak perhatian kepada siapapun saja. Ketika dia merayu sahabat kebahagiaan, mencoba untuk istilah gombalin kamu, gombalin sahabat kebahagiaan, ini adalah bentuk refleksi jiwa dia bahwa dia itu butuh diperhatikan sebenarnya sahabat kebahagiaan. Kita tahu ketika orang terlalu banyak berbicara, itu sebenarnya hatinya dia tuh kosong atau hatinya dia tuh sepi, butuh dihibur. Terkadang seperti sebuah cermin ya sahabat kebahagiaan. Apapun yang kita refleksikan di dalam cermin itu memang terbalik kiri sebagai kanan, kanan dan sebagai kiri. Dan ini yang Kevin lihat seperti itu. Dia banyak gombal sama kamu, banyak ngomong sama kamu, banyak muji-muji sama kamu, padahal dirinya dia itu sebenarnya butuh dipuji. Dan dia ngerasa kesepian. Ya, mungkin kalau misalnya orang ini terarah kepada hal yang positif, bisa menjadikan energi kartun The Magician ini hal yang positif juga untuk hubungan kalian. Bahwa kalian ini terhubung di dalam sebuah keintiman. Namun kalau si orang ini memperdayakan diri sahabat kebahagiaan ini dengan hal-hal yang sifatnya adalah manipulatif beneran atau memanipulatif diri kamu, memanipulasi kamu, ini justru hubungan kalian itu banyak sekali faktor-faktor yang dimanfaatkan ya. Karena keempat unsur elemen di kartu Magician itu ada elemen udara yang mewakilkan tentang sebuah pikiran, ada elemen tanah yang merefleksikan tentang fisik itu entah itu materi atau apa yang dimanipulasi sama dia. Lalu ada elemen api yang berkaitan dari ambisi. Ambisinya dia tuh banyak banget ya sahabat kebahagiaan, menguasai kamu, egonya kamu, sesuatu hal yang membuat dia itu ngerasa menggebu-gebu di dalam sebuah hubungan. Lalu di sini ada elemen air ya, elemen air di simbolnya adalah cup ya. Elemen air ini yang melambangkan tentang sisi emosionalnya dia, perasaannya dia. Ya, ketika sahabat kebahagiaan ketarik sama orang semacam ini dari kata-kata manisnya dia, terutama dari gombalan apa, dan sahabat kebahagiaan kurang memiliki sisi empati di situ, mungkin kamu akan terjebak di dalam hubungan yang toksik. Kenapa seperti itu? Karena orang ini memang sejatinya memanipulasi dan mengambil keempat unsur elemen tersebut. Udara yang mewakili tentang pikiran, dia bisa menguasai pikiran kamu. Lalu tanah di sini yang memiliki elemen tanah yang memiliki arti tentang fisik, dia bisa menguasai tentang fisik kamu, tubuh kamu, atau mungkin juga materi kamu. Lalu ambisi, dia menguasai ambisi kamu dan sisi kecemburuannya itu ada. Dan selanjutnya adalah cup atau air di sini, memanipulasi perasaan kamu yang membuat seolah-olah sahabat kebahagiaan itu selalu membutuhkan dia dan dia adalah nomor 1 di dalam hati kamu. Tapi pada kenyataannya mungkin hubungan kalian di situ kurang begitu nyaman ya secara keintiman ya. Karena di energi kartu Two of Swords di sini dia bimbang dan dia bingung. Perjalanan dari kartu Two of Swords ya di dalam kartu tarot ya, sahabat kebahagiaan, ini adalah bentuk dari perasaan ya, bentuk dari perasaan di mana perasaannya itu sulit sekali untuk bisa mengambil keputusan karena dia itu sejatinya itu bimbang terhadap diri dia sendiri. Dia kurang bisa meyakinkan bahwa apa yang dia rasa terhadap hubungan ini benar cinta atau enggak. Kalau dibalikan, dia tulus nggak sih Kevin? Kevin lihat di sini untuk energi ketulusannya itu kalau Kevin presentasikan itu sekitar 60% ya. 60% saja karena banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari dirinya dia itu belum mendapatkan sebuah kepuasan dari diri sahabat kebahagiaan.
Oke, selanjutnya banyak sekali pertentangan nih antara hubungan kamu sama dia. Ada kartu 5 tongkat ya. 5 tongkat energi positif itu sebenarnya adalah tentang kerjasama ya. Tapi selama ini ketika sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan dengan dia, apakah kata-katanya dia itu mensupport kamu, mendukung kamu atau tidak? Kalau kata-katanya dia memang di awal memang support banget, tapi untuk akhir-akhir ini kenapa ya kata-katanya dia itu seolah-olah nggak peduli banget sama sahabat kebahagiaan, nggak nyupport banget sama sahabat kebahagiaan. Ini adalah bentuk refleksi diri dia. Karena apa? Dia pernah mengalami sebuah kekecewaan bahwa mungkin ketika dia berada di kondisi yang membutuhkan sebuah dukungan, sahabat kebahagiaan tidak memberikan sebuah dukungan kepada dia. Makanya dia merefleksikan dengan kecuekannya dia, dan bahkan kata-katanya tidak mensupport kamu. Karena dia pernah mengalami hal yang sama, yaitu tidak disupport oleh sahabat kebahagiaan. Ya mungkin sahabat kebahagiaan sudah support banyak sama dia, tapi ketika kita mensupport seseorang, alangkah baiknya kita memberikan sebuah jeda. Kalau kita tidak memberikan sebuah jeda, orang ini akan merasa ketergantungan. Dan apakah dia ketergantungan oleh sahabat kebahagiaan atau enggak? Karena kalian melihat di sini ada energi bahwa sebenarnya dia itu ketergantungan banget sama sahabat kebahagiaan. Ketika sahabat kebahagiaan tidak memberikan apa yang dia mau di situ, sahabat kebahagiaan karena emosionalnya lagi gak bagus, lagi moodnya gak bagus, dia kayak ngerasa berontak. Biasanya aku dapat ini sama kamu, tapi kenapa kamu stop ini semua? Entah itu dari materi, entah itu dari perhatian, entah itu dari apa. Dan ketika kondisinya itu udah baik nih, udah baik, sahabat kebahagiaan mencoba meminta support dari dia atau apa, dia justru kata-katanya itu tidak mendukung kamu. Ini adalah bentuk dari energinya dia yang terlalu sering mendapatkan sebuah support dari sahabat kebahagiaan tanpa ada sebuah jeda. Jeda itu penting ya, biar orang tersebut yang kita berikan sebuah support ini bisa melalui sebuah prosesnya. Kalau kita support terus, kapan dia akan bisa mandiri sahabat kebahagiaan? Kita boleh support ke siapapun, ke anak-anak kalian, ke sahabat kalian, ke pasangan kalian, tapi kita beri jeda untuk dia itu berproses menggunakan actionnya dia. Dan apapun yang kita supportkan kepada dia, jangan lupa kita sematkan sebuah doa. Ketika kita mensupport seseorang dengan menyematkan sebuah doa, itu adalah bentuk pertukaran energi, bahwa apa yang kita berikan kepada dia ini adalah sebuah energi positif. Ketika dia menerima di situ, dia bisa berproses, maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Seperti hukum law of attraction, sahabat kebahagiaan. Ketika kita memikirkan hal positif kepada suatu hal, dan kita utarakan dalam sebuah doa, dan kita tukar dengan apa yang kita berikan kepada dia, maka yang dia terima di situ adalah hal yang positif. Termasuk bersedekah ya sahabat kebahagiaan. Sedekah itu energinya luar biasa ya. Kita menyedekahkan sesuatu dari diri kita, dan kita mendoakan untuk diri kita sendiri bahwa aku bersedekah untuk melancarkan rezeki, bahwa aku bersedekah di sini untuk membuatku jauh lebih baik hidupnya. Kemudian sahabat kebahagiaan menukar uang tersebut kepada orang yang membutuhkan di situ, maka itu semesta akan memberikan hal yang baik untuk diri kita. Itu adalah konsep energi yang kita tukar dengan sebuah materi. Tapi kalau misalkan kita bersedekah nih, tiba-tiba ada orang ngamen, suaranya udah jelek banget, sahabat kebahagiaan lagi makan, ini orang kok nggak keluar sih, udah mangkel ya, ngamen suaranya jelek, gini, sahabat gue ngasih duit nih dengan perasaan nggak nyaman ngasih duit, itu uangnya energinya negatif loh sahabat kebahagiaan, sehingga apa yang dia dapatkan dari orang tersebut ini menjadi hal yang buruk. Mungkin uangnya bisa digunakan ke hal-hal yang lain untuk si orang yang minta duit sama kamu. Tapi ketika saat kebahagiaan ngasih uangnya itu dengan energi positif, maka apapun yang dia terima di situ sebagai hal positif. Nah, contoh lain juga ini, Kevin pernah nih ditilang ya sahabat kebahagiaan. Kevin ditilang, dompetnya Kevin itu tinggal 150.000. Bingung dong, aduh belum ngambil duit nih 150.000. Jengkel dong, ditilang lagi buru-buru. Akhirnya uang 100.000 itu Kevin kasih. Ini nggak boleh ditiru ya, Kevin kasih. Polisinya udah gini. Kevin kasih uang 100.000-nya udah kasih aja, tapi jengkel loh, perasaannya jengkel. Ini kenapa bisa kayak gini sih? Ini padahal ini kan biasanya jalannya tuh biasa aja ya, nggak ada tilangan di sini. Terus kok nggak ada tanda ada tilang di situ untuk operasi. Udah jengkel banget, kasih duit 100.000. Itu udah energinya udah negatif dari uang yang Kevin kasih di situ. Tapi saat itu Kevin mikir, ya salahnya itu memang ada di aku sih, ada di Kevin sendiri. Surat-suratnya nggak lengkap di situ karena buru-buru di situ. Akhirnya energi yang Kevin dapatkan itu adalah energi keburu-buruan, dan kemudian dapat situasinya di situ nggak bagus. Uangnya juga itu ada emosi ya, karena ini buru-buru kok ketilang gini. Nah, uang yang kita berikan kepada polisi tersebut itu adalah uang haram ya, uang haram ya. Dan pasti yang apapun yang digunakan sama si orang tersebut
Si polisi tersebut itu energinya nggak bagus. Makanya alangkah baiknya sahabat kebahagiaan kita ketika kita memberikan sebuah sesuatu kepada orang, alangkah baiknya di situ kita menanamkan energi positif juga. Biar apapun yang kita kasih itu menjadi karma baik. Karma baik. Dan ini juga sama sahabat kebahagiaan. Dia juga ngerasain hal yang sama ya, yang mungkin sangat ketergantungan kepada diri sahabat kebahagiaan. Support boleh. Kamu support siapapun, orang yang kamu cintai, orang yang kamu kasihi di situ boleh banget, dan itu wajib karena itu adalah bentuk dari ekspresi cinta kamu. Tapi ketika memberikan sebuah support di situ, alangkah baiknya sematkan sebuah doa dan beri sebuah jeda, karena orang ini memang terlalu keseringan, terlalu dimanja oleh diri sahabat kebahagiaan. Oke, selanjutnya tentang refleksi jiwanya dia, ada kartu 9 cup. Senang sih sahabat kebahagiaan. Kalau dia diperlakukan baik seperti ini, dia senang ya. Dan 9 cup di dalam kartu tarot ini adalah bentuk dari penerimaan ya, secara energi. Apapun yang dilakukan terhadap hubungan sahabat kebahagiaan ya, entah itu bentuk refleksi jiwanya dia atau apa, secara pikiran bawah sadar itu sebenarnya dia tuh nyaman sama kamu. Dia nyaman sama kamu karena mungkin pelayanan cinta yang sahabat kebahagiaan kepada diri dia ini membuat diri dia ini terpuaskan. Tapi sahabat kebahagiaan juga terkadang bingung ya, kenapa aku tidak mendapatkan sebuah manfaat apapun dari orang tersebut. Kenapa bisa seperti ini? Ini bentuk dari apa yang kamu berikan kepada dia. Ketika kamu mensupport di situ, tidak ada energi doa yang kamu berikan. Kamu hanya memberikannya itu dengan perasaan yang mungkin pengen aku dapatkan dari sosoknya dia. Aku pengen mendapatkan sebuah gairahnya dari dia atau apa. Nah itu kamu yang didapatkan cuma hanya ranah gairahnya doang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mensupport dia sebagai bentuk pertukaran energi di situ, sampaikan sebuah doa dan harapan kamu yang positif terhadap hubungan ini. Sehingga yang dia dapatkan dari kamu ini bisa dibalikkan ke hal yang sama-sama sahabat kebahagiaan. Mungkin kalau dikaitkan di dalam ranah spiritual ya, biasanya kita kan membayar sebuah mahar ya, mungkin untuk jasa konsultasi, untuk jasa apapun di situ. Ketika kita menukar energi dari jasa kepada sebuah mahar, itu adalah sebuah pertukaran, alat tukar di situ. Ketika kita mengasih maharnya dengan perasaan yang baik, perasaan yang positif, maka yang kita dapatkan adalah positif. Nah, termasuk di dalam sebuah hubungan percintaan di sini ya, ataupun juga hubungan dengan siapapun, karena bacaan ini adalah bacaan general ya, siapapun dia, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memberikan sesuatu kepada dia, alangkah baiknya juga disampaikan ke hal yang positif, biar dia itu bisa merasakan sebuah refleksi jiwa yang positif juga. Kata-katanya dia mungkin tidak mengenakan, nyelekit ya sama sahabat kebahagiaan, itu lebih baik sahabat kebahagiaan jangan terlalu diambil hati. Ketika diambil hati di situ, itu mungkin akan menjadi sebuah luka untuk diri sahabat kebahagiaan ya. The Magician di sini juga terkadang juga kata-katanya nyelekit, apalagi ada kartu 5 tongkat ya, yang membuat kata-katanya itu tidak sesuai dengan apa yang sahabat kebahagiaan harapkan ya dari sebuah hubungan ini. Oke, selanjutnya kita cek tentang refleksinya dia. Oke, kartunya adalah Judgment. Wow, ini Kevin baru ngobrol sama Coach Elisa tentang Judgment ya, tentang Judgment, dan ini kartunya muncul. Ini Kevin bikin itu habis konsultasi dan diskusi banyak hal sama Coach Elisa tentang makna Judgment. Nah, Judgment di sini yang Kevin dapatkan dari bentuk refleksi jiwa dia. Ini karena ada sebuah refleksi dari dalam dirinya dia, bahwa salah satunya adalah dia mengalami perasaan yang tidak nyaman, yaitu bentuk ketidakpuasan di dalam dirinya dia. Ini sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dia, sahabat kebahagiaan. Ternyata secara energi, dia itu nggak puas, dia itu kurang puas ngejalin sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan, karena mungkin kecewa. Dan ketidakpuasan inilah yang membuat kata-katanya itu terkadang nyelekit sama sahabat kebahagiaan. Apakah ini bisa diobati? Jawabannya adalah bisa. Ketika sahabat kebahagiaan memiliki perasaan empati kepada diri dia, maka kamu akan tahu dan kamu akan bisa menyambut apa yang harus aku lakukan terhadap hubungan seperti ini. Kalau dia toksik ya, toksik terutama dari segi komunikasi, lebih baik sahabat kebahagiaan memilih untuk menghindari komunikasi secara langsung sama orang tersebut ya. Dan Kevin lihat untuk energi kartu Judgment di sini memang sesuatu hal yang dia bangkitkan dari bentuk perasaan emosionalnya dia ketika dia mengutarakan kata-kata yang tidak pantas kepada diri sahabat kebahagiaan. Itu adalah gambaran cermin hatinya dia, cermin dari refleksi dia. Dia mungkin menuduh kamu selingkuh ya, kamu gini ya.
itu pada dasarnya dia pernah mengalami sebuah perselingkuhan di situ, atau mungkin juga saat ini dia sedang selingkuh. Makanya terkadang kata-katanya itu menyakitkan untuk diri sahabat kebahagiaan. Balik lagi di kartu 5 tongkat dan kartu The Magician. Oke, kalau misalkan dia menuduh kamu selingkuh tanpa ada sebuah sebab dan bukti, tiba-tiba bilang seperti itu, ini ada indikasi itu adalah bentuk refleksi jiwa dia bahwa dia saat ini sedang selingkuh. Oke. Tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan? Ini Kevin ngomong ya di Energy Kartu Judgment tentang perselingkuhan. Ketika dia ngomong nih, tiba-tiba ngomong gak ada bukti, gak ada apa. Kamu selingkuh ya sama ini ya, kamu ini ya gini. Sejatinya dia sedang selingkuh. Ada kartu court card. Court card di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang hubungan dengan orang lain. Karena ada yang dikejar di sini. Knight of Wands, kesatria yang membawa tongkat. Dan kesatria, tongkat ini adalah simbol dari gairah. Dia membawa gairah kepada orang lain di situ. Ya mungkin dia menuduh kamu selingkuh, padahal diri dia itu lagi deket sama orang, lagi deketin sama orang di situ, orang lain. Ya mungkin dia teriak-teriak marah-marah. Itu bentuk rasa kekecewaannya dia. Ketika dia mengejar seseorang di luar sana yang notabene adalah selingkuhannya, dia tidak mendapatkan sebuah respon atau mendapatkan sebuah penyambutan. Makanya refleksi jiwanya dia kepada diri sahabat kebahagiaan itu adalah marah-marah. Marah-marah nggak jelas. Ini adalah bentuk energinya dia bahwa dia kecewa dengan orang lain. Yaitu siapa? Orang yang sedang dia kejar. Mungkin ini adalah selingkuhannya dia. Tuh kan? Lagi banyak beban. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan meyakini betul ya bahwa jiwa kamu, intuisi kamu mengatakan bahwa dia memang ngomong kayak gini, nyelkit banget sama aku, tiba-tiba nuduh aku selingkuh, padahal dia selingkuh. Ini sejatinya dia tuh lagi mengalami banyak sekali beban ya, beban permasalahannya dia yang dia sembunyikan, entah itu dengan selingkuhannya siapa. Dia lagi ngalami beban di situ, nggak bisa nyelesain. Nih balik lagi kartu Two of Swords. Orang ini tidak bisa menyelesaikan apapun dan bahkan terkesan meninggalkan permasalahan begitu saja dan bisa ghostingin. Siapapun bisa di ghostingin dia. Karena dia tidak menemukan sebuah solusi apapun, dia buntu di sini. Dan terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan yang mungkin dituduh selingkuh atau apa, padahal dia itu bebannya dia itu banyak ya, yaitu beban dia bersama si selingkuhannya ya, sahabat kebahagiaan. Oke, ternyata patah hati nih sahabat kebahagiaan. Ini nggak tahu kenapa ya sahabat kebahagiaan, nggak tahu energinya orang ini, mungkin dia adalah kekasih kamu, entah itu suami atau istri atau siapapun saja di situ. Dia marah-marah nggak jelas sama kamu. Ini sejatinya dia itu lagi patah hati loh. Kevin nangkap energinya dia lagi patah hati, lagi kecewa dengan seseorang. Three of Swords. Mungkin apa yang dia kejar ini tidak sesuai dengan realita dan justru beban itu justru yang dia dapatkan di sini, yang dia nanggung bebannya siapapun di situ. Dia kecewa nggak mampu, akhirnya marah-marah dan ujungnya adalah kekecewaan. Dia adalah tipe kalau orang yang tidak bisa mandiri untuk menyelesaikan sebuah permasalahannya sahabat kebahagiaan. Mungkin selalu menggantungkan hidupnya kepada orang lain ya. Ketika dia mendapatkan sebuah permasalahan di sini, bentuk refleksi jiwanya dia dari kata-katanya ini terkadang menuduh sesuatu yang tidak jelas. Kalau dia menuduh sesuatu yang tidak jelas kepada diri sahabat kebahagiaan, itu memang kepahitan di dalam hidupnya dia ya sahabat kebahagiaan, bahwa hidupnya dia tuh ternyata lebih pahit ketimbang diri sahabat kebahagiaan dan dia lagi kecewa. Ada 3 pisau menusuk jantung seseorang di sini. Ini adalah simbol dari kekecewaan atau patah hati. Oke. Untuk selanjutnya. Tuh kan, terluka. Ini kartunya tuh ngenes banget ya. 10 tongkat, banyak beban, Three of Swords di sini, kecewa. Jantungnya tertusuk oleh 3 pedang, dan di sini adalah 9 tongkat. 9 tongkat ini babak belur sendiri nih sahabat kebahagiaan. Ini sosok genderuwonya, dia menggunakan perban. Artinya ya, refleksi jiwanya dia hidupnya itu lagi kacau, lagi banyak terluka. Makanya ini orang ini tuh sensitif banget ya, sensitif banget. Apapun yang diutarakan tuh sensitif banget. Jadi bisa istilahnya adalah senggol bacok. Ini orangnya tuh lagi PMS atau apa sih? Apa-apa tuh dibikin sepanang-sepanang gitu ya. Kalau misalkan ada energi di situ bahwa dia memang ya mendapatkan sebuah kekecewaan dari gairah apa yang dia utarakan kepada seseorang di luar sana, ternyata tidak sesuai dengan realita. Akhirnya kata-katanya dia kepada diri sahabat kebahagiaan ini terkadang bentrok ya. Oke, ada kartu The Empress ya. Dia memang sejatinya ya, sahabat kebahagiaan membutuhkan sebuah kenyamanan ya. Empress di dalam kartu tarot ini adalah bentuk dari kenyamanan. Selama ini dia tidak mendapatkan sebuah kenyamanan. Kemanapun dia pergi, dia memang tipikal orang yang istilahnya adalah kayak ratu atau kayak raja ya. Harus selalu dilayani. Tapi ketika dia mengejar sesuatu di situ dari ambisinya, dia tidak dilayani,
dia marah-marah, dia ngamuk di situ. Aku butuh sekali pelayanan di situ, tapi nggak dapet. Akhirnya mungkin terrefleksikan dengan kata-kata yang kurang pantas kepada diri sahabat kebahagiaan ya, bahwa sejatinya orang ini memang gila perhatian. Oke. Aduh, apakah ini adalah tipe narsistik atau enggak ya? Tapi kalau misalkan ada nih juga bisa masuk ya. Selanjutnya 4 tongkat ya, stagnasi sahabat kebahagiaan. Dia berada di kondisi stuck ya. Apapun yang dilakukan itu stuck. Karena tidak ada sisi kreativitas di dalam diri dia. Stuck begitu saja. Orang ini buntu. Orang ini buntu untuk menyelesaikan sesuatu dengan solusi. Justru dia hanya menggunakan otot ya, menggunakan otot dan perasaan marah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Akhirnya yang didapatkan adalah sebuah kekecewaan ya. Kalau energi orang ini masih bisa stabil, itu nggak masalah. Tapi justru energinya dia itu stuck ya, stuck karena kecewaannya dia di situ. Oke. Lalu apalagi untuk energinya dia? Ada kartu 6 pentacle. 6 pentacle ini berkaitan apa yang diberi dan apa yang dia terima. Ini konsepnya hampir sama ya, dari apa yang sahabat kebahagiaan berikan kepada dia. Itu apakah energinya doa atau enggak. Ternyata di sini Kevin lihat ya, dia pernah memberikan sesuatu kepada orang lain di luar sana, tapi dia meminta sebuah harapan, tapi harapannya yang didapatkan itu adalah kekecewaan. Makanya ini ada sebuah karma ya. Karma yang dia dapatkan ketika dia mungkin berkhianat dengan sahabat kebahagiaan, nuduh kamu selingkuh, ternyata dia selingkuh di situ. Ternyata perselingkuhannya dia itu nggak baik dan berujung ke kekecewaan. Itu kan bener kan? Kalian bisa lihat nih, ini ada simbol perempuan yang ditusuk oleh 10 pisau dan dia terkapar di dapurnya. Ini adalah bentuk dari perasaannya dia. Untuk saat ini siapapun dia ya sahabat kebahagiaan, yang mungkin sahabat kebahagiaan mencurigai bahwa dia sedang selingkuh dan menuduh sahabat kebahagiaan yang selingkuh. Ini sejatinya itu hubungannya dia dengan willnya, wanita idaman lainnya atau lilnya, laki-laki idaman lainnya, itu kondisinya lagi nggak bagus. Kondisinya nggak bagus. Makanya refleksi jiwa dia dari perkataannya ini terkadang ya nyelekit banget sahabat kebahagiaan. Dan kita cek untuk energi terakhirnya tentang refleksi jiwanya dari kata-katanya kepada diri sahabat kebahagiaan. Ace of Cup, tentang hati dan perasaan. Apapun yang dilalui ya sahabat kebahagiaan, orang ini justru sebenarnya masih memiliki sebuah harapan cinta kepada diri sahabat kebahagiaan. Sahabat kebahagiaan itu adalah tipikal orang yang sabar ya. Orang yang sabar, memiliki energi positif di situ. Walaupun dia seperti apa, walaupun kejelekannya dia seperti apa, sahabat kebahagiaan itu melakukannya dengan sebuah ketulusan. Namun ketika batas ambang kesabaran sahabat kebahagiaan ini sudah tidak bisa dibendung lagi, alangkah baiknya sahabat kebahagiaan, rasakan emosional kamu di situ, jangan ditahan. Karena perasaan emosional yang ditahan itu nggak bagus. Kalau kamu ingin menangis, maka menangislah. Kalau kamu ingin marah, maka marahlah. Kalau sahabat kebahagiaan ingin tertawa, maka tertawalah. Karena bentuk emosional itu nggak boleh ditahan. Semakin sahabat kebahagiaan menahan bentuk emosional di dalam diri, ini justru akan membuat energi sahabat kebahagiaan selalu berada di level force ya. Level force-nya itu adalah rasa takut, kesedihan yang mendalam, apatis, bersalah, atau mungkin juga rasa malu. Jangan sampai sahabat kebahagiaan berada di level vibrasi force ini dengan menahan perasaan. Semakin kamu menahan perasaan, justru sahabat kebahagiaan jatuhnya adalah mengkhianati diri sendiri. Harusnya kamu mengungkapkan apa yang sedang ada di dalam perasaan kamu. Kalau nggak diluapkan, nggak diutarakan, ini nggak bagus juga buat kesehatan diri sahabat kebahagiaan. Yang mungkin kamu ngerasa pusing, pencernaan kamu kurang begitu lancar, tiba-tiba pundak kamu terasa berat atau bagian pinggang kamu terasa berat atau apa, ini juga bisa mengindikasi bahwa cakra di dalam tubuh kamu itu belum bisa menyeimbangkan bentuk emosionalnya sahabat kebahagiaan terhadap orang ini ya, yang merefleksikan jiwanya kepada diri sahabat kebahagiaan. Kalau dikatakan sebenarnya dia cinta nggak sih Kevin sama aku? Sebenarnya ada cinta di Ace of Cup di sini sama sahabat kebahagiaan. Namun dia tidak bisa mengendalikan cinta itu. Karena apa? Dia terlalu istilahnya adalah mengharapkan hal-hal lain di luar sana. Dan Kevin lihat di sini energinya dia bukan tipikal orang yang mudah bersyukur. Oke, terkait itu semua ada energi apa saja yang terbaca untuk tema kita hari ini? Yang pertama di sini ada kartu Page of Swords. Untuk energi kartu Page of Swords di sini adalah energinya Aquarius ya. Aquarius paling kuatnya itu adalah Aquarius dekan pertama, dekan kedua, transisinya adalah Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Two of Swords ini masuk ke energinya Libra, The Magician ini masuk ke energinya Gemini. Lalu ada Leo di kartu 5 tongkat. Dan kita bertemu di kartu 9 cup, ini masuk ke energinya Pisces. Judgment ini masuk ke energinya Scorpio ya.
Scorpio ini terkadang ya membentuk sebuah refleksi jiwa dari kata-katanya dia, bahwa sebenarnya dia itu mengalami ketidakpuasan di dalam hidupnya dia ya. Dia tidak pernah mendapatkan sebuah kepuasan di dalam hidupnya dia. Artinya si Scorpio ini bukan tipe orang yang mudah sekali bersyukur untuk dia yang berzodiak Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu Knight of One ya. Untuk energi kartu Knight of One di sini elemen terkuatnya adalah api. Dia adalah si Sagittarius. Sagittarius dekan pertama, dekan kedua ini lebih dominan ya. Lalu transisinya ini juga masih sama, yaitu energinya Scorpio. Oke, yang berhadapan dengan Scorpio, kalian harus bisa menggunakan sisi empati kalian ya, sahabat kebahagiaan, dan mencerna, memahami apapun kata-kata yang dia sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan. 10 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius, Three of Swords ini masuk ke energinya Libra. Ternyata dia ya sahabat kebahagiaan yang selingkuh, yang zodiaknya Libra, dia dikecewakan sama si selingkuhannya. Oke. Ada kartu 9 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu Empress ini masuk ke energinya Taurus. Ada Aries juga di kartu Four of Swords. Di 6 Pentacle ini masuk ke energinya Taurus. Ada Gemini lagi di kartu 10 pedang. Dan Ace of Cup ini semua zodiak elemen air. Elemen air itu ada di Pisces, ada di Cancer, dan ada di Scorpio. Oke, paling tajamnya untuk kata-kata dia yang menggambarkan refleksi jiwanya, dia adalah Scorpio ya sahabat kebahagiaan. Scorpio tidak bisa membohongi dari kata-kata yang dia sampaikan. Ketika sahabat kebahagiaan memahami betul tentang kata-katanya dia dari sisi empati kamu, dari sisi analisa kamu, dari sisi intuisi kamu, maka sahabat kebahagiaan ini jauh lebih bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dalam hubungan kalian. Tapi Kevin doakan sih mudah-mudahan hubungan sahabat kebahagiaan itu bisa terkendali ya. Gunakan kata-kata yang positif, kata-kata yang bagus dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar. Dan Kevin itu cek loh vibrasi kalian ketika kalian komentar itu seperti apa, vibrasi kalian itu seperti apa. Biasanya kalau vibrasinya ini nggak bagus nih, Kevin dorong dengan tema-tema yang mungkin bisa mendorong level kamu menjadi level power ya. Walaupun Kevin jarang bales satu persatu, Kevin baca bagaimana sih vibrasinya sahabat kebahagiaan siapa sih. Nanti Kevin cek nih, ini bagus nggak energi, oh ini energinya nggak bagus, Kevin sampaikan di tema-tema lain. Dan harapan Kevin sih tentang sebuah kebijaksanaan ya dari bacaan-bacaan Kevin di situ. Kevin nggak mengharapkan itu resonate enggak itu nggak, Kevin nggak mengharapkan itu. Yang Kevin harapkan bagaimana kalian itu mengambil intisari dari bacaan ini. Oke, karena bacaan Kevin bukan bacaan untuk halu-haluan ya. Ini adalah psikologi tarot. Kita cek untuk inisial nama. Inisial namanya di sini ada huruf G untuk Gamma, ada huruf O untuk Oscar. Selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia, lalu di sini ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin. Oke, selanjutnya di sini ada huruf R untuk Romeo, lalu di sini ada huruf C untuk Charlie. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, lalu di sini ada huruf V untuk Viera, lalu di sini ada huruf D untuk Delta, dan selanjutnya di sini ada huruf J untuk Jamaika, lalu di sini ada huruf Y untuk Yama. Ini beberapa inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.